warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Perkenalkan, dengan Ibu Wahyuni yang akan mendampingi kalian belajar pada tema 8, subtema 2 di pembelajaran kedua. Mari kita siapkan diri untuk mengikuti pelajaran hari ini dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 yang hebat, apa kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan hari ini, anak-anak akan ditemani oleh Ibu Wahyuni. Kita akan belajar pada tema 8, subtema 2 pada pembelajaran kedua. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Adapun pemetaan kompetensi dasar ini terdiri dari 3 muatan pembelajaran. Yang pertama adalah SBDP, memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah, mempraktekkan pola lantai pada gerak tari kreasi daerah. IPA, menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Bahasa Indonesia, menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi, menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah melalui video pembelajaran, siswa dapat 1. Menjelaskan pola lantai, 2. Menyebutkan peristiwa pada teks, 3. Menjelaskan ketersediaan air bersih, yang keempat, membuat karya poster. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai pola lantai. Perubahan lingkungan juga mempengaruhi budaya termasuk tarian. Tarian daerah berkembang mengikuti perubahan, namun perkembangan itu masih mengikuti aturan dasar tari, termasuk pola lantai. Pola lantai itu sendiri adalah garis yang dilalui oleh penari. Jenis-jenis pola lantai ada 2, yaitu pola lantai garis lurus, yaitu terdiri dari vertikal, horizontal, diagonal, zigzag, ataupun bisa dikreasikan menjadi bentuk segi 4 ataupun segi 5. Yang kedua, pola lantai garis melengkung. Penari membentuk pola melingkar, melengkung ke depan atau ke belakang. Pola lantai gerak tari. Di sini terdapat beberapa contoh pola lantai. Yang pertama, pola lantai garis horizontal. Ada tari saman dari Aceh. Yang kedua, pola lantai garis lengkung ke depan, tari sekapur sirih dari Bengkulu. Yang ketiga, ada pola lantai garis lengkung ke depan, tari pendek dari Bali. Selanjutnya, pola lantai garis lurus kreasi segi 4, ada tari piring dari Sumatera Barat. Pola lantai vertikal, yaitu penari membentuk garis lurus dari depan atau sebaliknya. Contoh pola lantai vertikal adalah tari Yuspan dari Papua. Pola lantai horizontal, penari membentuk garis lurus ke samping. Contoh pola lantai horizontal adalah tari saman dari Aceh. Contoh tari lain. Gerak tari daerah satu dengan daerah lain memiliki karakter berbeda.
kita bisa melihat tari Bali berkarakter lincah. Sebaliknya, tarian dari Solo berkarakter lembut dalam gerak, mengalir seperti air yang tenang. Nah, bicara tentang air, Bu Guru akan membahas tentang siklus air dan bencana kekeringan. Sebagaimana kita tahu, air mempunyai manfaat bagi kehidupan, di antaranya untuk mencuci, untuk industri rumah tangga, untuk pertanian, misalnya untuk mengairi sawah, dan masih banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita. Coba anak-anak, sekarang kalian lihat pada buku kalian. Kalian baca pada siklus air dan bencana kekeringan. Setelah kalian baca, coba apa yang terjadi jika air hujan tidak terserap oleh tanah? Ya, air hujan akan mengalir menjadi air dan menguap kembali sehingga lebih kotor, mengandung lumpur, dan terdapat material proses erosi. Saat musim kemarau tiba, air hujan menjadi berkurang, sehingga menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Semakin sedikitnya awan, semakin berkurang curah hujan. Apa yang akan terjadi jika kelangkaan air bersih dalam waktu yang panjang? Anak-anak, coba perhatikan kedua gambar berikut ini. Nah, jika terjadi kelangkaan air dalam waktu yang panjang, sumur-sumur penduduk kering. Lahan atau tanah pertanian pun mengalami kekeringan. Bagaimana cara mengatasi supaya tidak terjadi bencana kekeringan? Yang pertama, biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menanam tumbuhan penyerap air di sekitar sumber air. Coba sekarang kita mengerjakan beberapa soal. Yang pertama, peristiwa apa saja yang terjadi pada teks siklus air dan bencana kekeringan? Peristiwa yang terjadi adalah siklus air, penguapan air, hujan, dan terjadinya tanah longsor. Yang kedua, bagaimana proses siklus air menghasilkan air yang bersih? Pada siklus air, terdapat proses penguapan air dari laut, sungai, dan genangan air lainnya. Saat penguapan, air kotoran dalam air tertinggal. Uap air naik membentuk awan. Adalah uap air yang bersih. Saat awan mendung, turun menjadi hujan. Air yang turun merupakan air bersih. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan air tanah? Air tanah adalah air yang teresap masuk ke dalam lapisan tanah, mengalir di bawah permukaan tanah, lebih jernih dan bersih karena tersaring lapisan tanah dari akar tumbuhan. Yang keempat, apa perbedaan air tanah dengan air permukaan? Air tanah lebih jernih dan bersih dari air permukaan karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Mengapa air permukaan biasanya lebih kotor daripada air tanah? Air permukaan adalah air hujan yang tidak terserap oleh tanah. Biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur dan benda-benda lain yang terbawa aliran air di permukaan tanah. Yang terakhir, apa akibat dari musim kemarau yang panjang? Saat kemarau panjang, air permukaan dan air tanah menyusut kekurangan air menyebabkan bencana kekeringan. Nah, setelah kita selesai menjawab beberapa pertanyaan dari Bu Guru, sekarang materi selanjutnya adalah membuat poster. Bagaimana cara membuat poster yang baik? Yang pertama, mudah dipahami. Yang kedua, menarik. Yang ketiga, kata-kata seperlunya dan bisa dibaca. Contoh poster yang baik. Di sini, Bu Guru sudah memberikan beberapa contoh poster. Kalian bisa mengkreasikannya sendiri. Buatlah semenarik mungkin.
Baiklah anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini adalah pola lantai pada tarian. Yang kedua, ketersediaan air bersih. Yang ketiga, pembuatan poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan. Demikianlah anak-anak pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata dalam penyampaian, Bu Guru mohon maaf. Salam sehat selalu, tetap jalankan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.